Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online, kelas 4, tema 3, Cita-citaku menjadi anak soleh. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Kemarin kita sudah membahas tentang tema 1 dan tema 2. Selanjutnya kita melanjutkan ke tema 3. Menjadi anak soleh itu berarti kita itu salah satunya harus memiliki sikap yang terpuji atau sikap yang baik. Sikap terpuji atau sikap yang baik itu tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa. Nah, nanti kita bahas beberapa di antaranya ya. Yang pertama yaitu jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, tulus, atau ikhlas. Perilaku jujur seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya tidak mencontek ketika ulangan, berkata apa adanya kepada orang tua, tidak curang dalam permainan, tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban, tidak melakukan korupsi. Selanjutnya, ketika kita berperilaku jujur, hikmahnya yang pertama hati menjadi tenang, yang kedua mendapat kemudahan dalam hidupnya, yang ketiga selamat dari azab dan bahaya, yang keempat memiliki banyak teman, yang kelima dicintai oleh Allah, Rasul-Nya, dan semua orang. Kemudian sikap yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai, hikmat atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai dari dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sikap hormat kepada orang tua diwujudkan dalam perbuatan A. Menaati perintah orang tua, B. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, C. Tidak membuat orang tua kecewa, D. Membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan, misalnya mencuci baju, mencuci piring, menyapu, ya. Dan yang E. Selalu mendoakan mereka. Tidak hanya saat selesai sholat saja, tapi di setiap saat sebaiknya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua, manfaatnya yang pertama itu mendapat ridho dari Allah, yang kedua terhindar dari murka Allah, yang ketiga kelak anaknya akan hormat dan patuh kepadanya, yang keempat hidup menjadi lebih berkah, yang kelima mendapat pahala dan masuk surga. Selanjutnya hormat kepada guru. Guru itu juga orang tua kalian. Guru adalah orang tua kedua di sekolah. Guru memiliki jasa yang banyak bagi kita. Guru mendidik murid-muridnya agar pandai, mengajari ilmu bermanfaat, sopan santun, dan lain sebagainya. Contoh sikap hormat kepada guru yang pertama mengucapkan salam bila bertemu, tidak terus lari ya. Yang kedua, apabila guru sedang mengajar, duduklah tenang dan dengarkan apa yang guru sampaikan. Selanjutnya, bila hendak keluar kelas saat pelajaran, mintalah izin dengan sopan. Yang keempat, patuhi dan taatilah nasihatnya. Yang kelima, apabila ada pelajaran yang belum dimengerti, bertanyalah dengan mengangkat tangan, suara yang jelas dan sopan. Baik, pada pertemuan online kali ini Bu Guru cukupkan ya. Belum ada tugas yang harus kalian kirim, kalian hanya cukup mencatat materi yang tadi Bu Guru sampaikan yang bersifat penting, tolong dicatat ya. Tidak difoto, dikirim ke Bu Guru, namun suatu saat Bu Guru akan tahu siapa yang mengikuti video ini dan siapa yang memang tidak mengikuti. Suatu saat Bu Guru memberikan tugas, nah di buku pasti Bu Guru cek catatan-catatan
yang seharusnya kalian miliki. Kalau tidak ada catatan, berarti nilainya akan Bu Guru kurangi. Dan apabila memang ada catatan, itu menjadi nilai tambah, nilai sikap, dan keaktifan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apabila kalian akan bertanya tentang sesuatu, silakan kalian tanyakan di description box YouTube ini. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.